Assalamualaikum. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi. Salam sejahtera, salam sehat, namo buddhayo, dan terutama adalah semangat sehat terus untuk sahabat-sahabat podcast Rasi KUA Denpasar Selatan. Pagi ini hari Kamis ya Pak? Ya, betul. Hari Kamis tanggal 19 Juni 2022. Kami hadir kembali menemani sahabat podcast dimanapun berada dengan program Sigap, edukasi agama dari penyuluh. Adapun topik kita pada pagi hari ini adalah tentang ekoteologi. Mungkin sahabat-sahabat podcast sudah banyak mendengar nih Pak. Sudah booming. Betul. Ya, ekoteologi ini digaungkan oleh Menteri Agama. Betul. Jadi ekoteologi adalah penguatan yang menjadi salah satu prioritas Kementerian Agama dalam rencana strategis 2025-2029. Betul. Oke. Saat ini sudah hadir bersama kita sahabat saya. Bapaknya ganteng. Iya. Pakai Terima kasih. pakai udeng pokoknya luar biasa ya. Oke, beliau adalah namanya panjang soalnya, jadi saya mesti intip sedikit ini supaya jangan salah. Kalau salah nanti saya dimarahin ini. Ide Bagus Bawe Atnyana SAG MPDH. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Gus Bawe. Alhamdulillah Sehat ya? Ya. Sehat selalu. Alhamdulillah Oke. sehat. Ya. Jadi topik kita pada pagi hari ini adalah Trihita Kirana dalam penguatan ekoteologi. Jadi sebagaimana yang diketahui oleh, mungkin belum diketahui juga, saya nggak tahu ya, bahwa di Indonesia konsep ekoteologi ini mengemuka berkat gagasan progresif yang disuarakan oleh Menteri Agama kita, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar. Jadi intinya adalah pendekatan terhadap lingkungan ya Pak ya. Jadi ekoteologi itu berusaha memahami konsep-konsep teologis dan berbagai praktik keagamaan serta kontribusinya terhadap keberlangsungan hidup. Jadi ini berarti secara tidak langsung menyatakan bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri ya Pak ya. Jadi manusia itu hidup dalam satu circle yang nggak bisa putus, yaitu vertikal, horizontal dengan sesama, dan juga ternyata sekarang kita harus penguatan dengan lingkungan. Betul. Oke. Nah, hari ini tentang Trihita Kirana. Trihita Karana, ya. Maaf nih. Jadi tri itu 3 ya Pak Gus ya? Betul. Trihita? Hita itu penyebab. Hita itu bahagia. Karana penyebab. Jadi Trihita. Jadi ada salah satu ini apa namanya konsep dalam agama Hindu, yaitu Trihita Kirana. Trihita Karana dalam Trihita Karana. Trihita Karana. Untuk itu silakan Pak Gus. Kita santai aja berbincang-bincang. Kira-kira terkait dengan Trihita Karana ini apa sih yang bisa nyangkut dengan ekoteologi yang saat ini sedang digaungkan oleh Menteri Agama kita? Silakan Pak Gus. Terima kasih Bu Haji. Selamat pagi sahabat KUA Denpasar Selatan. Pada podcast Serasi hari ini saya ditemani Bu Haji. Kalau di Bali saya disebut Tuaji. Tapi bukan sepasang nih ya. Wahaya nanti. Saya Tuaji, beliau Bu Haji. Jadi menarik sekali ya tentang penguatan program ekoteologi dari Bapak Menteri Agama, yang memang ini adalah salah satu turunan dari program namanya Astacita ya dari pemerintahan kita. Jadi di Kementerian Agama sekarang sedang digaungkan yang namanya dengan ekoteologi. Nah, lalu apa hubungannya ekoteologi ini dengan ajaran Trihita Karana? Kan begitu Bu. Nah, kalau kita menyadari bahwa manusia itu disebut dengan makhluk sosial. Jadi manusia makhluk sosial, pertama dia tidak bisa hidup sendiri, pasti tergantung dengan orang lain. Tidak mungkin hidup sendiri. Kemudian setelah manusia itu tidak bisa hidup sendiri,
manusia itu butuh makan, berarti dia butuh lingkungan. Karena sumber makanan manusia itu Lingkungan. ya diciptakan oleh lingkungan itu, diciptakan oleh tumbuh-tumbuhan itu sendiri, karena manusia memakan salah satunya adalah tumbuh-tumbuhan. Kemudian kaitannya dengan kalau kita kaji, kalau kita lihat mengenai ajaran Trihita Karana ini, sebenarnya ajaran Trihita Karana ini seperti yang saya sampaikan sama Bu Haji tadi, bahwa Tri itu artinya 3, Hita itu artinya bahagia, Karana itu artinya penyebab. Jadi 3 penyebab manusia itu bahagia menurut Hindu. Ini salah satu, Bu ya. Trihita Karana ini salah satu ajaran dalam agama Hindu yang menyebabkan manusia itu bahagia, begitu. Nah, yang menyebabkan bahagia. Nah, kemudian Ibu Haji mengatakan bahwa Trihita Karana ini selaras dengan konsep kami vertikal horizontal itu yang tadi. Nah, kemudian sebelum Trihita Karana ini dikenal oleh masyarakat Bali, karena Trihita Karana ini bisa dilihat dari sudut pandang kitab sucinya, bisa dilihat dari sudut pandang kearifan lokal Bali. Yang pertama, dari sudut pandang kitab suci. Di dalam ajaran kitab suci Hindu, di dalam Weda dikatakan bahwa Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya ini melalui sebuah yatnya. Itu dikatakan. Kemudian di dalam kitab suci Weda juga dijelaskan bahwa kita sebagai umat manusia diajarkan selalu berbuat baik, hidup rukun. Sahana bawantu sahanau bunaktu sahawiryam karawawahai tejaswi nawa aditamastu. Nah, jadi semoga engkau hidup rukun, semoga engkau saling memaafkan, semoga tidak terjadi pertentangan di antara kami. Itu maksudnya. Itu yang horizontal berarti ya. Yang berdasar belum ke sana dulu. Oh, belum ya. Ini yang berdasarkan jadi Trihita Karana itu kalau kita kaji dari sudut kitab suci dulu, kitab suci. Nah, jadi kitab-kitab suci kita mungkin semua umat menyarankan umatnya itu hidupnya rukun. Ya, apakah betul. Rukunnya dengan ajaran manusia agama itu sendiri? Apapun, betul. Kayak kita dah sekarang. Rukun kan? Rukun. Membahas Trihita Karana. Betul. Iya. Nah, jadi itu dari sudut pandang kitab suci. Nah, ada kearifan lokal Bali, Ibu. Kearifan lokal Bali itu artinya bahwasanya ada simbol. Kalau simbol agama Hindu itu kan swastika. Kalau orang Bali itu mengenal dia itu tapak daro. Tapak daro itu artinya tanda tambah. Sama semua agama punya simbol kan. Iya. Kalau Ibu ada bulan bintang kan. Iya. Kita ada tanda tambah. Orang Hindu di Bali khususnya ini. Tanda tambah. Tanda tambah itu kan vertikal horizontal. Yang naik itu adalah kepada Tuhan. Yang ke samping itu adalah ke sesama manusia. Dan yang ke bawah itu adalah kepada alam dan lingkungan. Kenapa di manusia ada di tengah-tengahnya? Karena pelakunya manusia itu. Ya kan? Iya. Manusia, lingkungan itu akan terjaga karena manusia itu. Kemudian jadi peran utamanya. Iya, sebagai peran pemeran ya. Kemudian kenapa hubungan dengan Tuhan itu baik? Ya karena manusianya ada di tengahnya. Maka dia ada di tengah. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau kita kaji pembagiannya, ajaran Trihita Karana itu yang pertama disebut dengan parahyangan. Ya, nah ini ada setitik cahaya sekarang. Habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang. Mohon maaf, sahabat serasi. Tadi mati listrik ya, kayaknya. Tadi listriknya mati setengah. Setengah lilin. Nah, sekarang ini sudah dapat hidayah. Terang, karena kita membicarakan kebaikan, jadi dapat cahaya. Baik Ibu, yang lanjut dulu. Jadi yang pertama adalah parahyangan.
Parahyangan, hyang itu artinya Tuhan. Makanya Tuhan orang Hindu di Indonesia disebutnya Sang Hyang. Sang Sang Hyang. Hyang Widi, Ida Sang Hyang Widi. Kalau di dalam kitab kalau di dalam kitab suci kami di Weda tidak ada istilah ini apa namanya Sang Hyang Widi. Oh, Yang ya, adanya ya, ya. Brahman, Ya. Prajapati, itu Oh, sebutannya ya, ya, ya. Tuhan tertinggi itu. Kemudian kalau di dalam di Indonesia, karena kita menyatakan diri sebagai agama Hindu Indonesia, jadi Hindu itu Hindu Indonesia, Ibu, di Indonesia, Iya, dengan menggunakan kekhasan Nusantara. betul. Ya, makanya Khususnya di Bali ya. khususnya di Bali, makanya tempat sucinya kita beda dengan sumber Wedah itu di India itu. Kita menyebutnya pura di Bali, di Jawa ada menyebutnya dengan candi. Itu karena sudah berinteraksi dengan budaya. Betul, karena lokal. sudah berakulturasi Iya, dengan iya, budaya-budaya akulturasi. lokal. Jadi Iya. seperti itu. Jadi kalau di sana di India kan pura itu disebut dengan mandir, kuil. Iya, Kalau kita iya. menyebutnya di sini pura. Nah, karena kita menyatakan diri sebagai agama Hindu Nusantara. Jadi kalau ada yang menyatakan lain dari itu, berarti itu pahamnya sudah berbeda, bukan Hindu Nusantara. Lebih-lebih lagi sebutan Tuhannya Ida Sang Hyang Widi Wasa sebagai sebutan Tuhan tertinggi dalam agama Hindu, khususnya di Indonesia juga, di Nusantara. Kalau di Weda itu sebutannya ada Brahman, ada Prajapati, dan lain sebagainya. Sebutan Tuhan tertingginya. Namun sebutannya berbeda, esensinya sama, satu. Bendanya satu. Satu, sesungguhnya satu. Sama kayak orang kan kadang ada banyak aliasnya gitu. Oh iya. Terus gini nih Pak Gus ya, Gus Bawel, terkait dengan ekoteologi, apakah kalau saya lihat kan di Bali ini kaum Hindunya bisa dikatakan menjadi contoh ya, bahkan mungkin untuk contoh kaum Hindu agama Hindu yang di luar sana yang menurut Pak Gus Bawel tadi ada perbedaan-perbedaan. Tetapi di sini kan begitu kental menyatu dalam kehidupan keseharian, sehingga kadang kita tidak bisa membedakan mana yang adat, mana yang agama. Nah, dengan menyatu seperti itu justru kayaknya mengalirnya lebih enak. Nah, kemudian terkait dengan ekoteologi, kalau kita kan ekoteologi itu kan kaitannya apa sih? Misalnya nanam pohon, pasti kan yang skupnya kecil gitu. Nah, kalau terkait dengan Trihita Karana tadi, bagaimana kira-kira implementasi ekoteologi ini dalam hal apa sih yang bisa dilakukan oleh sahabat KUA terutama yang umat Hindu terkait dengan Trihita Karana ini? Baik Ibu, saya lanjutkan yang pertama tadi kan parahyangan hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Nah kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan manusia ya harus harmonis. Kalau kita di Indonesia sudah ditanamkan itu Bhinneka Tunggal Ika, Tanahna Dharma Mangrua. Jadi walaupun kita berbeda, sesungguhnya yang kebenaran itu hanya satu. Hanya ada satu kebenaran. Tidak ada yang mendua. Nah, kemudian diajarkan lagi kita sagile sagulo. Kalau ajaran Bali ini Bu ya. Orang Bali bilangnya sagile saguluk salunglung sebayan take. Salunglung itu artinya seluung-luung, sebagus-bagusnya kita bersama. Lung-lung yang kedua, lung itu artinya patah. Lung-lung berarti patah-patah. Jadi artinya patah itu ketika dalam bersedih tidak boleh melupakan. Jadi jeli melah nyamugelah. Artinya baik buruk itu tetap kita bersaudara. Nah, ini yang berkaitan dengan ekoteologi sekarang yang nomor 3 adalah parahyangan, pawongan, pelemahan. Ada pelemahan. Ini pelemahan ini implementasinya adalah lingkungan itu sendiri. Lemah itu tanah. Lingkungan, bukan ya? lingkungan. Oh beda ya bahasanya ya. Lingkungan. Jadi pelemahan itu adalah lingkungan. Bagaimana kita itu harmonis dengan lingkungan? Secara nyata sehari-hari kita perlu yang namanya lingkungan. Karena lingkungan ini artinya alam. Alam itu menyediakan sumber makanan pokok kita, Ibu.
tanahnya yang subur ditanami padi, tumbuh lalu jadi beras, kita konsumsi. Jadi sayur kita konsumsi. Kemudian dari tanah itu juga terdapat tumbuh-tumbuhan, kemudian dinikmati oleh hewan-hewan, sapi, kambing, dan lain sebagainya. Kita juga konsumsi mereka sebagai makanan pokok. Kan seperti itu, Ibu. Nah, jadi inilah yang dimaksudkan di dalam ajaran ekoteologi itu, kenapa lingkungan itu sangat berkaitan dengan ekoteologi dan harus kita jaga. Dalam ajaran agama Hindu, dalam ritual orang Bali kan sering orang mengatakan orang mencaru, Buto Yadnyo. Buto Yadnyo ini sebenarnya salah satu implementasi dari Buto Yadnyo itu adalah terhadap kelestarian lingkungan. Jadi kan kalau orang di Bali bilang Buto Yadnyo itu diimplementasikan dalam ritual mencaru, umpamanya. Jadi kalau orang ritual mencaru itu, kalau orang membersihkan lingkungannya sendiri, itu sama melakukan yadnya, buta yadnya. Oh, Jadi menjaga saluran irigasi, tidak membuang sampah pada sembarangan. Apalagi sekarang, Ibu, kita Provinsi Bali sedang darurat TPA, tempat pembuangan sampah. Makanya sampahnya berserakan di mana-mana. Mungkin di mana-mana ya, Pak? Ya, di mana-mana. Seluruh Indonesia sudah darurat betul, sampah. Seluruh Indonesia mungkin sudah darurat sampah. Bayangkan satu hari saja kita di rumah tangga itu kita pakai plastik sekali pakai itu sudah berapa? Dan itu hancur dalam ratusan tahun. Padahal dulu seingat saya Denpasar punya program no plastik ya. Tetapi kemudian pelan-pelan balik lagi. Tetapi ya program seperti itu kalau kita perhatikan sekarang kalau di toko-toko modern masih ya tidak cuman kalau ke pasar tradisional ya tetap nggak bisa kan, susah. Orang beli cilok nggak dikasih plastik. Itu udah beli bakso bungkus, susah lagi. Beli bakso nggak dikasih plastik beli ikan gitu. Lagi saya beli ikan kalau nggak plastik bocor kemana-mana. Iya, seperti itu. Jadi artinya kita harus kendalikan itu. Nah, kemudian dalam ajaran Trihita Karana ini khususnya bagian pelemahan, nah mungkin Ibu melihat inilah Bali itu unik. Kenapa pohon-pohon besar itu diisi kain, ya kan? Ada tempat untuk mengaturkan sesaji. Betul, itu salah satunya. Kenapa kita mengaturkan sesaji? Kita menghormati karena mereka telah menjaga kita. Itu sebenarnya. Setelah diisi unsur ritual, itu akan menjadi sakral. Ketika dia menjadi sakral, kalau orang Bali bilang tenget, sakral, keramat. Ketika sudah ada unsur keramat, tidak ada berani yang mengutak-atik. Secara tidak langsung, kita itu memerlukan pohon besar itu. Karena ada kekuatan yang maha kuasa juga ada di dalamnya. Dari pohon besar itu dia sila keberapa kita aja keberapa itu lambangnya pohon beringin juga itu maksudnya kan itu, Ibu. Jadi dari pohon beringin itu dari pohon besar itu lah, nggak usah pohon beringin dulu. Kalau pohon sudah ada pohon besar kita tata karena dia mengeluarkan oksigen. Kita yang perlu oksigennya, betul kan? Kita yang menghirup oksigennya. Nah kemudian di hutan-hutan lagi ada ada pohon besar karena hutan juga supaya tidak banjir. Betul, semoga tidak terjadi erosi tanah longsor. Kemudian pada saat musim kemarau, dia hutan itu gunung itu kan sebagai kayak spons ya, dia menyimpan air di sana. Jadi kalau tidak ada itu ya kita kesusahan air. Nah, inilah maksudnya kenapa orang-orang Hindu khususnya yang ada di Bali itu sangat menghormati, bukan menyembah pohonnya, Ibu, tapi menghormati pohonnya. Karena dalam ajaran agama Hindu itu yang pertama diciptakan oleh Tuhan itu adalah tumbuh-tumbuhan, binatang, baru manusia. Tumbuh-tumbuhan itu diberikan dia anugerah eko permane, hanya diberikan kekuatan, bayu, hanya diberikan tenaga, makanya dia bisa tumbuh besar. Kemudian ada hewan, diberikan dia dwi permane, dia itu bisa bersuara dan punya tenaga. Tapi suaranya sama. Anjing di mana-mana suaranya sama. Jokowi, Prabowo, siapa datang suaranya segitu aja, kong 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 gitu. Saya datang gitu juga suaranya. Artinya sama. Nah, kalau manusia diberikan 3. Ada idep.
diberikan pemikiran kelebihannya oleh Tuhan itu. Nah, karena manusia diberikan kelebihan oleh pikiran, salah satunya di dalam berbicara beda. Saya ngomongnya sama ibunya beda, sama Indah beda, sama anak saya beda. Ada istilahnya kalau di Bali bilang sorsingeh, ada etika, tutuk krumunya gitu. Kalau di Jawa jadi itu yang menjaga tetap betul. kita hubungan Betul. gitu ya. Nah, kemudian ada ritual-ritual agama Hindu. Ritual agama Hindu itu sebenarnya bukan merusak alam, tapi menyarankan kita menjaga alam. Contoh Ibu, sederhana di rumah Ibu. Di rumah ini sederhana. Orang Bali sembahyang pakai bunga, berarti di rumah harus punya pohon bunga. Oh, itu sederhananya itu. Jangan bonsai aja ditanam di rumah. Atau ini ikan koi orang membawa keberuntungan. Betul. Jangan ikan koi aja. Jangan bonsai aja ditanam di rumah. Tapi kalau kita perlu bunga, berarti menanam bunga. Secara otomatis kan bunga itu ada bunganya kita pakai, daunnya mengeluarkan itu udah oksigen dan lain sebagainya. Kemudian lagi pohon-pohon yang besar ini kalau di kampung ini, kalau di perumahannya tidak cocok menanam kelapa itu. Kan disarankan kita menanam kelapa. Itu di kebun. Ya di kebun. Karena buahnya kita pakai, janurnya kita pakai, ya tanam. Kalau orang dulu Ibu, seingat saya masih kecil itu, kalau orang Hindu sembahyang pakai canang itu kan, mungkin Ibu kenal lah canang itu, yang dipersembahkan setiap hari itu, yang dibuat dari daun kelapa yang ada bunganya, dipersembahkan. Kalau dulu yang saya ingat orang mengaturkan canang di tempat sucinya di rumah, itu biasanya saat bulan purnama, bulan mati atau tilem. Itu dia mengaturkan. Setiap harinya apa? Setiap hari dia melakukan yadnya sese. Yadnya sese itu kita sembahyang hanya menggunakan bunga saja. Kemudian ditambah yadnya sese itu nasi yang ditata kecil-kecil itu sehabis memasak. Setelah memasak. Karena kita tidak boleh memakan yang belum dipersembahkan. Itu sama dengan kita makan dosa sendiri, gitu dikatakan dalam kitab Bhagavad Gita. Tapi mungkin juga sebagai implementasi rasa syukur implementasi syukur dan terima kasih kepada alam. Tanda petiknya doa sebelum makan kita bersama itu. Nah, kemudian itu dipersembahkan. Nah, tujuannya apa sebenarnya? Itu ada tujuannya, orang-orang leluhur kita seperti itu. Ketika kita mengaturkan canang pada purnama dan tilem itu, artinya pohon kelapa itu tidak kewalahan dia menyediakan daunnya, Ibu. Umpamanya punya pohon kelapa 2, saat purnama cari 1, saat tilem cari 1. Sehingga dia kelapanya ini berkesinambungan hidupnya. Buahnya ada, daunnya ada, janurnya ada. Nah, sekarang perkembangan masyarakat itu bagus. Perkembangan masyarakat tidak hanya purnama tilem dia mempersembahkan canang itu, tetapi setiap hari. Itu tidak salah. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan ekoteologi tadi, kalau setiap hari kita ambil janur kelapa itu tentu dia habis. Ketika dia habis, dia tidak akan berbuah. Kita tidak akan dapat buahnya. Nah, syukur sekarang kan transportasi bagus, Ibu. Makanya janur itu impor. Diimpor ya. Dari tanah Jawi. Tapi Jawi ini Pak, saya tertarik ya. Sebenarnya justru kalau dikupas, setiap langkah yang dilakukan, mau sembahyang, mau melakukan sesaji, mengaturkan canang, itu ternyata kan ada makna spiritual di belakangnya. Nah, ini nih yang mungkin justru sobat KUA banyak yang nggak tahu, terutama teman-teman kita yang Gen Z, anak-anak zaman sekarang ya, yang mungkin cuma hanya mengikuti ini. Jadi kayaknya perlu banget ini, apalagi dengan program ekoteologi dari Kementerian Agama.
Kemudian seperti Pak Gus Bawa bilang tadi, Trihita Karana itu adalah tiga penyebab keharmonisan. kebahagiaan. Itu sama seperti di dalam Islam juga ya. Pasti Jadi ada. memang Apa betul itu ya. kalau di dalam Islam yang istilah Jadi apa itu namanya? kita ada hablum minallah, hablum minannas ya. Nah, jadi itu ada dah. hubungan dengan Tuhan, hubungan manusia. Ini harus baik Betul, semua. betul, Ya, betul. harus baik semua. Jadi istilahnya bahkan dikatakan bahwa ibadah kita itu tidak sempurna selama kita masih belum baik dengan tetangga kita, sekitar kita. Dan bukan di sana dikatakan bukan tetanggamu yang sesama muslim ya, tetapi orang-orang tetangga di sekitar kita ya. Pak Gus ya. Terutama lagi kalau orang umat Hindu di Bali saya lihat malah kan kadang agak strict misalnya terkait kalau tidak hadir ya ada sanksi adat dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga harapannya ke depan nih sama dari Gus Bawa sendiri, mudah-mudahan ke depannya bisa lebih banyak lagi nih kita bercerita tentang kaitan teologi, himbauan, kemudian saran atau apa sih yang bisa disampaikan ke kaum muda kita terutama untuk menyukseskan ekoteologi ini dari Menteri Agama, sekaligus juga melaksanakan ajaran agama Hindu dengan sebaik-baiknya. Ya. Baik Ibu, terima kasih. Saya lanjutkan materinya ini tadi yang Bu Haji tanyakan, kadang di Bali itu susah dibedakan mana adat mana agamanya, kan seperti itu. Rohnya kental, itu ya. Betul. Ya, rohnya betul, itu ya. adalah agama, bentuknya itu adalah adat. Jadi di Bali itu upacara keagamaan itu dilaksanakan dengan cara adat. Jadi, makanya sama kita buat kopi itu tadi, mana kopinya, mana gulanya. Iya. Jadi tidak bisa dibedakan, sudah larut dia di dalamnya. Kemudian kalau berkaitan dengan ritual yang memang kita harus akui, di Bali itu banyak ritual, tetapi Gen Z kita harus ingat, dalam agama Hindu itu tidak ada mengharuskan kita untuk ini, untuk itu. Sama seperti saya katakan tadi, tidak harus membanten canang setiap hari, tidak harus. Yang harus setiap hari itu adalah sembahyang dan bersyukur. Tuh, kan dikatakan patram puspam palam toyam gandam yome baktia praesatam tadaham prahitam asnami praetat manah. Itu dalam panjang sini belum saya catat, panjang sekali. Ini ada sobat KUA tadi denger nggak nih? Udah dicatat belum tadi tuh? Aduh, panjang banget ya. Jadi nanti bisa japri betul, ya nanti ya. Boleh. Jadi artinya kita itu mempersembahkan bunga, kita sembahyang setiap hari sudah mempersembahkan bunga. Kan itu Ibu? Iya. Kita mempersembahkan api, kita sembahyang setiap hari pakai dupa paling tidak. Itu sudah lebih mulia daripada memaksakan diri mengaturkan canang setiap hari karena lihat tetanggaku dia tiap hari pagi-pagi udah membantu saya mau ikut-ikutan mau kalah. Belum mau persiapan ke kantor, belum beli canang, marah jadinya. Itulah persembahan kita menjadi tidak ikhlas kalau bahasanya. Tidak ikhlas jadi harus dari niat. Harus dari niat. Itu. Kalau sudah tidak ikhlas, kalau dalam Hindu dikatakan kalau sudah persembahan tidak ikhlas, doa kita, persembahan kita bukan diterima oleh Tuhan, tetapi oleh jin, oleh setan, dedemit dan lain-lainnya gitu. Jangan sampai. Itu artinya Ibu, jadinya dalam, apa itu ya gitu ya. Padahal niatnya sih bagus. Makanya ada dalam agama itu ada lascarya, tulus ikhlas, itu dasar pertama. Sebesar apapun persembahanmu, kalau tidak, maka di dalam pembagian yadnya itu ada namanya Ibu satwika yadnya. Satwika yadnya inilah yang kita cari. Artinya yadnya yang berdasarkan petunjuk sastra yang dipersembahkan dengan tulus ikhlas. Itu. Jadi itu himbauan untuk teman-teman ya. Nah, untuk kemudian Gen Z terutama nih. Betul. Himbauan lainnya untuk rekan-rekan saya, sahabat saya yang beragama Hindu, ingat agama Hindu itu bukan diajarkan merusak alam. Kenapa kita menggunakan isi alam untuk persembahan? Itu maknanya adalah agar kita ingat menanam kembali. Sama halnya, contoh kecil, galungan, kita perlu bambu untuk membuat penyor. Itu artinya hutan atau tempat yang menyediakan bambu jangan semua dibabat, dijadikan villa, dijadikan hotel. Nanti kalau tidak ada bambu,
maka bergeserlah nilai-nilai ajaran luhur agama Hindu itu. Itu bambu yang sehari-hari saja, bunga contohnya. Mari menanam bunga di pekarangan rumah, jangan hanya dijejali oleh bonsai saja yang tidak kita gunakan sebagai sarana persembahan. Itu. Atau menanam bunga deposito mungkin. Itu lebih bagus itu. karena kan selain halaman juga lebih kecil ya, tambah kecil halamannya aduh lama-lama hanya sepadangan seperti itu. Ya udah gitu ya, seperti itu. Depositonya. Halaman bunganya bunga deposito ya. Iya. Ya demikian tadi sahabat KUA podcast Serasi Semangat Konten Moderasi bersama sahabat KUA Bapak Ide Bagus Bawo Adnyana. Panggilannya Gus Bawo. Gus Bawo saja karena masih muda. Iya. Kalau jangan Tua Haji dulu. Tapi kalau sama putranya kan dipanggil Tua Haji. Oke. Jadi itu tadi bincang-bincang kita Trihita Karana kaitan ekoteologi dengan Trihita Karana dalam agama Hindu. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan buat teman-teman sekalian, rekan-rekan podcast dimanapun berada. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon undur diri ya Tua Haji sama dari teman-teman semua. Saya Titin Herawati, penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kota Denpasar bersama Gus Bawo, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kota Denpasar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Sadu sadu sadu. Salam kebajikan, semangat pagi.